Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan ngebahas seputar investasi. Di video kali ini kita akan ngebahas perihal profil resiko. Ya, jadi teman-teman, karena menurut saya masih banyak teman-teman yang bingung perihal profil resiko ini. Jadi saya membuat video khusus untuk kita semoga harapannya setelah menonton video ini teman-teman jadi mengerti dasar bahwa profil resiko dari setiap instrumen investasi itu berbeda ya teman-teman. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke video. Sebelum memulai video ini, saya akan memberikan suatu gambaran perihal profil resiko. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ketika saya dan teman saya memesan ayam geprek, ya tentunya teman-teman tahu kan ayam geprek itu apa? Ayam geprek itu ayam yang digoreng lalu digeprek-geprek terus dikasih cabai sesuai level, seperti itu ya teman-teman. Ketika saya datang, Mas, ayam geprek saya yang level 1 aja. Wis, cemen lu, kata teman gua gitu ya. Cemen lu. Nah, yuk, ini cemen deh. Itu aja kira-kira yang benar. Mas, gua punya level 10 ayam gepreknya. Wow, level 10. Gak kepedesan itu. Ya kagak lah. Jadi seperti teman-teman, ketika makan, karena saya pesan yang level 1, itu sesuai dengan standar saya, nggak apa-apa. Dan teman-teman saya yang pada pesan level 10 juga makan biasa-biasa aja. Nah, saya coba nih yang level 10 nih. Wah, pedas banget. Wah, jadi shock kan, kayak gitu kan. Nah, di sini nangkap teman-teman. Ayam gepreknya gimana? Bukan gitu teman-teman. Jadi di sini nangkep gak perihal investasi itu ya. Jadi kebanyakan ketika kita sebagai pemula teman-teman terjun ke dunia investasi, kita harus tahu dulu profil resiko kita sendiri dan instrumen investasi itu resikonya seperti apa juga. Ibarat ayam geprek tadi. Jadi kita menyesuaikan dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya ngebaginya menjadi 3 level. Kalau ayam geprek mungkin sampai level 10 20, tapi di sini saya hanya membaginya menjadi 3 level dalam tahapan investasi. Di mana setiap levelnya mempunyai karakteristik masing-masing. Tapi tenang teman-teman, nggak perlu pen, nggak perlu papan tulis dan sebagainya karena ini sangat mudah ya teman-teman ya. Cukup stay fokus. Air putihnya 2 galon cukup. Oke, kita langsung lanjut ya teman-teman. Jadi adalah di level pertama yaitu adalah resiko rendah teman-teman. Kita sebelum masuk ke lebih panjang, teman-teman juga harus sadar bahwa semakin rendah resikonya juga tingkat pengembaliannya juga semakin rendah teman-teman. Resiko selalu berjalan bareng dengan tingkat pengembalian ataupun bunga ataupun hasil return, ataupun apapun istilahnya. Jadi mereka barengan ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang bilang resikonya rendah, cuannya tinggi, udah tinggalin. Ya, itu pasti penipuan ya. Ada ya di video saya yang dimana ini, silahkan lihat saja dan silahkan baca komentar di bawahnya. Ada teman-teman yang sudah menjadi korban. Kita jangan ya. Baca pengalaman kita, pengalaman mereka, pelajari teman-temannya. Sampai gimana tadi? Sampai di resiko rendah. Oke, jadi kalau untuk resiko rendah, investasi itu cenderung dia resikonya rendah karena tingkat pengembaliannya stabil ya teman-teman ya. Kisaran sekarang mungkin pengembaliannya sekitar 4-5% per tahunnya. Contohnya apa? Reksadana pasar uang ya teman-teman ya. Saya sering ngebahas soal investasi di channel YouTube saya, silakan teman-teman cek ya teman-teman ya. Jadi karena dia resikonya rendah, cenderung untuk turunnya itu hampir nggak ada ataupun dikit doang ya gitu teman-teman ya. Contohnya reksadana pasar uang ataupun adanya reksadana obligasi yang menawarkan stable ya teman-teman ya, stabil ya teman-teman ya. Kan ada beberapa ya di video-video saya yang sebelumnya juga ada, yang silakan dicek teman-teman ya gitu. Ya seandainya pun turun nggak bikin kita shock seperti itu teman-teman. Di sini saya merekomendasikan bagi yang baru terjun ke dunia investasi, mulailah dari reksadana pasar uang dulu ya teman-teman ya. Pelajari dulu kinerjanya, bagaimana hasil dan returnnya. Jangan terlalu terburu-buru kan ada yung itu saya sebulan cuma dapat 100 perak yung, wah investasi apa? Tapi pikir dulu apabila teman-teman taruh di mana, berkembang nggak dananya, seperti itu. Pelan-pelan yung kita pelajari dulu. Kalau yang rendahnya udah mulai paham, oh kinerja reksadana pasar uang seperti ini, cara mereka investasi seperti ini, pergerakannya seperti ini, saya sudah mengerti. Kita lanjut ke resiko menengah, di mana tingkat resiko menengah ini sudah ada kemungkinan untuk turun, namun penurunannya biasanya agak sedikit lebih enak, menenangkan, nggak terlalu agresif teman-teman. Contohnya adalah reksadana obligasi ya teman-teman. Tapi ingat teman-teman, sebelum saya lebih lanjut, saya lebih memfokuskan ke profil resiko dulu ya teman-teman ya. Mungkin di video-video sebelumnya atau
ada sempat saya ngomong juga ada berhubungan dengan jangka waktu ya teman-teman. Tapi ini saya lebih fokus ke profil resiko. Sesuaiin dulu dengan resiko kita. Jangan mau langsung hajar-hajar rendang ya. Habis itu kasih cabai hijau lagi ya teman-teman. Dikasih cabai rawit lagi. Padahal cabai Indomie aja kepedesan. Nah, gitu ya teman-teman ya kalau investasi ya. Jadi kita mulai dulu dari yang merica gitu seperti itu. Apa sih tadi? Sampai mana tadi? Oke, sampai resiko menengah ya teman-teman ya. Jadi adanya potensi penurunan tapi nggak terlalu dalam teman-teman ya. Kisarannya yang mungkin sekitaran 5-10% ya. Masuk akal? Masuk akal. Karena tingkat return yang diberikan juga lebih tinggi ya. Kisarannya mungkin bisa di atas 10-an% ya. Di sini contohnya tadi saya sebutkan adalah reksadana obligasi dan saya menyisipkan juga emas. Menurut saya emas termasuk resiko menengah ya teman-teman. Menurut saya pribadi ya. Mungkin di sumber-sumber lain ada yang mengatakan resiko rendah ataupun tinggi. Alasannya kenapa? Karena secara grafiknya teman-teman ya. Apalagi bila kita rutin investasi emas ya teman-teman ya, ataupun reksadana obligasi berdasarkan data selama ini ya teman-teman, itu menghasilkan cuan dan penurunannya juga nggak terlalu dalam seperti itu. Oke yuk, sepertinya saya sudah lebih tahan dan lebih kuat terhadap pedesnya ayam geprek. Bukan, terhadap resiko dalam investasi. Boleh dilanjutkan lagi yuk? Boleh, yaitu ke resiko tinggi, di mana pergerakan dari investasi ini cenderung sangat cepat dan volatil teman-teman. Ya, namun tingkat pengembaliannya juga fantastis. Wow, ini yang biasanya menarik ya para investor pemula ya teman-teman ya, untuk langsung terjun ke yang resiko tinggi padahal mentalnya belum siap. Contohnya apa? Reksadana saham ataupun cryptocurrency. Belakangan ini mungkin sering terdengar di telinga karena belakangan ini banyak DM saya, Hyung bahas dong Bitcoin, Hyung bahas dong TKO. Nanti pasti saya bahas, tapi sebelumnya mau video ini keluar dulu supaya teman-teman ngerti dulu mengenai profil risiko. Jadi saya nggak mampu sepedes itu, pedes lagi jadi kepikiran makanan ya, sorry. Saya sepertinya belum sanggup untuk resiko tinggi seperti itu. Nanti kalau saya masuk ke saham, reksadana saham ataupun ke pusat currency, sekali turun 30%, 40%, saya bisa kejang-kejang, saya bisa ketakutan seperti itu ya teman-teman ya, seperti itu untuk resiko tinggi. Tapi tenang saja teman-teman, untuk reksadana tingkat resikonya memang reksadana saham dikatakan tinggi ya teman-teman ya, tapi masih ada tanda petik tanda kutipnya di reksadana. Apabila seperti contoh di aplikasi Bibit ya teman-teman, itu kan ada pembagian porsi. Kemudian reksadana sendiri kan dikelola oleh manajer investasi. Berbeda halnya apabila kita melakukan investasi sendiri yang harus mempelajari seluk-beluknya sendiri ya. Jadi ada sedikit pengurangan resiko untuk kategori di mana ada kata reksadana. Ya, jadi misalnya level 1 sampai 3 adalah level rendah ya, level 4 sampai 6 adalah sedang, level 7 sampai 10 ada tinggi ya. Contoh, apabila Anda mengatakan reksadana saham maka levelnya 7. Ya. Investasi saham levelnya 8 atau 9. Investasi cryptocurrency levelnya 10, mungkin 0,5, lebih tinggi lagi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi saran ataupun tips dari saya sebelum kita mulai investasi di instrumen apapun, kenali dulu ayam gepreknya. Ayam geprek lagi. Kenali dulu resiko investasinya, sesuaikan dengan profil resiko kita, tetapkan jangka waktu, pantau investasi kita, lihat bagaimana perkembangannya. Seperti itu. Apabila sudah mulai sudah mulai enakan dari level yang rendah, lanjut ke menengah dan lanjut lagi ke tinggi. Seperti itu teman-teman. Jadi saya rasa sekian dulu video kali ini, kita ngebahas soal profil resiko, penyesuaian dengan resiko pribadi kita masing-masing. Harapannya ke depannya ketika selesai nonton video ini, teman-teman jadi nggak bingung lagi, bagi yang pemula juga nggak ragu lagi untuk melakukan investasi karena sudah bisa menilai resiko dari investasi tersebut dan disesuaikan dengan pribadi sendiri. Oke, jadi nanti ke video-video saya berikutnya, bagi ada yang punya pertanyaan, request atau apapun itu, drop saja komen di bawah. Jangan malu, jangan takut, jangan cemas.
Paling saya cuma minta ayam geprek level setengah mungkin. Oke. Jadi akhir kata,